Perkenalkan, nama saya Iren Krisanta Manalu dari Departemen Ilmu Politik NIM 190906075. Di sini saya akan menjabarkan tentang pemikiran Ibnu Rushyd sebagai solusi negara ideal. Ibnu Rushyd dengan nama Abu Wahid Muhammad bin Ahmad bin Rushyd adalah seorang filsuf dan pemikir dari Al-Andalus yang menulis dalam bidang disiplin ilmu termasuk filsafat, akidah atau teologi Islam, kedokteran, astronomi, fisika, fikih atau hukum Islam, dan linguistik. Karya-karya filsafatnya termasuk banyak tafsir, parafrase, dan ringkasan karya-karya Aristoteles yang membuatnya dijuluki oleh dunia barat sebagai sang penafsir. Ibnu Rushyd juga semasa hidupnya mengabdi sebagai hakim dan dokter istana untuk kekhalifahan Muwahhidun. Pemikiran politik Ibnu Rushyd. Konsep Al-Jumhuriyah wa Al-Akham. Sebelum membahas pemikiran politik Ibnu Rushyd, ada baiknya kita mengetahui beberapa tema pokok yang dibahas Ibnu Rushyd sebelumnya. Di antara tema pokok pemikiran Ibnu Rushyd adalah pendapat terhadap sistem kausalitas atau sebab akibat. Ibnu Rushyd memberikan batasan tentang teori sebab akibat ini sebagai suatu hubungan yang mesti tanpa adanya suatu ketetapan bagi suatu benda tidak akan bisa dibedakan antara suatu benda dengan benda yang lain. Ibnu Rushyd berpendapat bahwa suatu akibat pasti ada sebabnya. Tanpa ada sebab berarti telah mengingkari adanya akal. Untuk mengetahui hubungan dari suatu sebab akibat adalah peran akal untuk melakukan hal tersebut. Berawal dari prinsip kausalitas dan kosmologi di atas, maka pemikiran politik Ibnu Rushyd pun berdasarkan pada prinsip-prinsip rasionalitas. Prinsip politik yang rasional ini mengandung kepercayaan diri bahwa perubahan dalam suatu negara ke arah yang lebih baik adalah sesuatu yang dapat dicapai jika dapat melalui syarat-syarat dan perhitungan yang baik. Dalam pembicaraan politik, Ibnu Rushyd menggunakan konsep kenegaraan yang ia namakan dengan Al-Jumhuriyah wa Al-Akham atau Republik dan Hukum. Konsep ini melambangkan perpaduan antara ilmu dan amal. Dalam hal politik ini, Ibnu Rushyd sangat mengedepankan kebebasan atau dalam bahasa kenegaraan bisa kita sebut dengan kemerdekaan. Artinya, Ibnu Rushyd menginginkan adanya kemerdekaan berpikir, kemerdekaan dalam berbuat dan lainnya. Kemerdekaan yang ia maksudkan adalah bukan kemerdekaan yang tidak punya aturan, melainkan sebuah kemerdekaan dan kebebasan yang selaras dengan agama. Kemerdekaan atau kebebasan yang seperti inilah yang merupakan cermin dari demokrasi. Dapat dikatakan pula bahwa menurut Ibnu Rushyd, peran agama dalam suatu negara sangatlah penting dalam menciptakan sebuah negara yang ideal. Bagi Ibnu Rushyd adalah hal yang mustahil jika seseorang bisa hidup tanpa negara. Kesempurnaan manusia hanya bisa dicapai jika berada di dalam suatu bentuk tatanan masyarakat atau sistem, dan salah satu sistem tersebut adalah negara. Keselarasan antara akal dan syariat sangat diperlukan dalam menciptakan tatanan dalam sebuah negara, dan bahkan lebih jauh lagi untuk menciptakan negara ideal. Ibnu Rushyd mengatakan bahwa tujuan terbentuknya sebuah negara adalah untuk membawa warga negaranya sampai kepada tujuan yang diinginkan dengan cara mengikuti undang-undang yang paling tinggi yang mencerminkan kebijaksanaan Islam. Ibnu Rushyd banyak terinspirasi oleh pemikiran Aristoteles dan Plato dalam konsep politiknya ini, yaitu dengan menggunakan konsep negara yang berdasarkan pada undang-undang, namun dengan tambahan undang-undang yang bersumber dari Allah atau sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Konsep Al-Jumhuriyah wa Al-Akham yang merupakan prinsip politik Ibnu Rushyd dapat dibagi kepada 5 prinsip pokok, yaitu 1. Hukum yang diuraikannya dalam prinsip yang bernama Al-Syariah. Kedua, kedaulatan rakyat yang ditegaskan dalam prinsip Syiadat Al-Ummah. Yang ketiga, hak azazi manusia yang dikupasnya dalam prinsip Al-Hukuk Al-Insaniyah. Yang keempat, kepala negara yang dipilih di dalam suatu negara republik yang dibentangkan dalam prinsip Al-Riyasah atau Al-Khilafah. Yang kelima,
Hukum internasional yang dipecahkannya dalam prinsip al-Ahkam al-Daulah. Dalam konsep kenegaraannya tersebut, Ibnu Rushd ingin memadukan antara syariat dan kebebasan berpikir yang mencerminkan dalam prinsip syahadat al-ummah. Ia dengan tegas menolak kepala negara yang ideal secara keagamaan atau Imam Mahdi, karena ia ingin kepala negara yang memadukan antara syariat dan kebebasan berpikir yang rasional, sehingga akhirnya dapat menjalin hubungan dengan dunia manapun. Untuk undang-undang yang dapat menampung aspirasi setiap warga negara, baik muslim maupun non-muslim. Demikianlah penjabaran saya mengenai pemikiran politik Ibnu Rushd sebagai solusi negara ideal. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Kiranya apa yang saya jabarkan tadi dapat membantu teman-teman dan para pendengar untuk lebih menambah ilmu. Sekian dan terima kasih.